Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Baik, Bu. Alhamdulillah Baik, baik. Bu. Oke. Mbak Ainun Sevi apa kabar? Baik, Bu. Oke, hari ini ada yang tidak masuk? Hari ini ada yang tidak Sepertinya masuk? tidak ada, Bu. Sepertinya Oke, masih semua, Bu. Oke, terima kasih. Kalau tidak ada yang tidak hadir, kita mulai ya pembelajaran hari ini. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Ibu minta tolong ya salah satu siswa untuk menyiapkan berdoa sebelum mulai pembelajaran. Mas Jundan bisa minta tolong menyiapkan teman-temannya? Ya. Baik, teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Terima kasih Mas Jundan. Baik, Bu. Anak-anak masih ingat nggak pembelajaran sebelumnya kita belajar tentang apa? Ayo, ada yang Sudah masih lupa, ingat? Bu. Udah lupa. Oke, jadi sebelumnya kita sudah membahas tentang materi genetik ya. Kita juga sudah melakukan pengamatan sifat antar teman. Sekarang Ibu tampilin materi pada pembelajaran hari ini ya. Apa sudah terlihat? Sudah, Bu. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang hukum pewarisan sifat. Sebelumnya kan kita sudah mengamati perbedaan sifat antar teman. Sekarang Ibu mau nanya, di sini ada yang mirip dengan ibunya atau bapaknya? Ayo. Saya tidak, Ada Bu. tidak? Tidak. Mbak Tutri mirip siapa? Nggak tahu, Bu. Atau ada yang mirip rambutnya dengan ibunya? Rambutnya sama-sama lurus. Atau ada yang Ada, mirip sama Bu. bapaknya yang hidungnya mancung? Gimana Mbak Sinta? Ada, Bu. Rambutnya sama kayak Ibu. Oh ya, selain Mbak Sinta ada lagi tidak? Giginya sama, Bu. Oh ya, selain itu ada lagi? Oke, kalau tidak ada, sekarang Ibu mau tanya. Kira-kira bagaimana sih sifat-sifat dari sifat-sifat yang ada pada kalian itu, sifat-sifat yang ada pada orang tua kalian diturunkan pada kalian? Ada yang bisa menjawab? Oke, untuk mengetahui jawabannya, makanya kita belajar mengenai hukum pewarisan sifat pada hari ini. Sekarang Ibu punya pertanyaan lagi. Oke, jadi Ibu punya mangga, 2 jenis mangga. Yang satunya mangga kecil, rasanya manis, dengan mangga besar, rasanya asam. Kira-kira bagaimana sih caranya supaya mendapatkan hasil produk yang unggul dari kedua mangga tersebut? Ada yang bisa menjawab? Kawin silang, Bu. Oh ya, terima kasih Mbak Tutri. Benar ya jawaban Mbak Tutri? Oke, jadi pada hari ini kita akan belajar mengenai persilangan. Jadi tujuan pembelajaran pada hari ini
yaitu agar kalian dapat menyebutkan macam-macam persilangan berdasarkan sifatnya dengan jelas. Selain itu, kalian juga bisa membedakan antara persilangan monohibrid dengan dihibrid dengan tepat. Yang terakhir, kalian bisa membuat bagan persilangan dengan benar. Oke, kita mulai ya. Sebelum kita masuk ke persilangan, proses persilangannya, kita harus mengetahui istilah-istilah yang ada dalam persilangan. Istilah-istilah yang ada dalam persilangan itu antara lain ada parental atau biasa disimbolkan dengan huruf P. Itu artinya adalah induk atau orang tua. Selain itu ada juga filia atau biasa disimbolkan dengan huruf F yang artinya keturunan. Kalau F1 berarti itu keturunan pertama atau biasa disebut anak. Terus kalau F2 itu berarti keturunan kedua atau biasa disebut cucu. Selain itu ada juga genotip. Jadi genotip itu sifat-sifat yang menurun yang tidak nampak dari luar. Biasanya itu disimbolkan dengan pasangan huruf. Contohnya kayak A besar, A besar, A besar, A kecil, A besar, A besar, B besar, B besar, dan lainnya. Selain ada genotip, ada juga gamet. Jadi gamet itu merupakan sel kelamin yang berasal dari genotip. Jadi misalnya genotipnya A besar, A kecil, berarti gametnya itu ada A besar dan A kecil. Selain itu ada juga fenotip. Fenotip itu merupakan sifat yang menurun yang nampak dari luar. Jadi contohnya misalnya buah besar, buah kecil, rasa manis, asam, batang tinggi atau pendek. Terus selain ada fenotip, ada juga gen dominan. Gen dominan itu merupakan sifat-sifat gen yang selalu nampak atau muncul dan biasanya disimbolkan dengan huruf besar. Selain gen dominan, ada juga kebalikannya, namanya gen resesif. Gen resesif itu merupakan sifat gen yang tidak selalu nampak atau baru muncul apabila bersama-sama gen resesif lainnya. Jadi diperhatikan ya di sini, gen resesif itu nampak kalau dia bersama-sama dengan gen resesif lainnya. Nah, lanjut. Selain itu ada juga homozigot dan heterozigot. Homo itu artinya sejenis. Jadi, homozigot merupakan pasangan gen yang sifatnya sama. Contohnya A besar, A besar, A kecil, dan seterusnya. Lalu ada juga heterozigot. Heterozigot itu merupakan pasangan yang tidak sama. Jadi misalnya itu A besar dengan A kecil atau B besar dengan B kecil dan seterusnya. Lanjut. Oke, sekarang kita masuk ke persilangan. Jadi pada tingkatan kalian kali ini kita akan mempelajari dua jenis persilangan, yaitu persilangan monohibrid dan dihibrid. Persilangan monohibrid itu merupakan persilangan antar dua individu sejenis. Jadi ada dua, itu dua induk, jantan dan betina dengan memperhatikan satu sifat beda. Jadi kalau mono itu satu sifat beda. Nah, pada persilangan monohibrid ini berlaku hukum Mendel 1. Karena pada saat pembentukan gamet kedua atau G2, gen di dalam alel yang sebelumnya berpasangan itu akan mengalami pemisahan secara bebas dalam dua sel anak atau gamet. Nah, secara bebas di sini maksudnya itu pemisahan kedua gen tersebut tidak dipengaruhi atau mempengaruhi pasangan gen yang lainnya. Lanjut ya. Di sini misalnya contohnya ya, pada penelitian pertama, itu Mendel menghilangkan ertis berbunga ungu dengan ertis berbunga putih. Jadi di sini sel induknya bergenotip U besar untuk ungu dan U kecil untuk putih. Nah, kira-kira genotipnya yang kira-kira gamet yang terbentuk dari indukan ini apa? Ayo, ada yang bisa jawab? Yang jantan, kira-kira dari U besar gametnya apa? Mbak Tutri, coba. Oh, ini udah keluar ya.
Yang U kecil, gametnya apa? Ini U besar udah muncul, gametnya itu U besar. Kalau U kecil, gametnya apa? U kecil. Ya, U kecil. Hasil dari persilangan kedua genotip ini, gamet ini akan menghasilkan U besar dan U kecil atau bunga ungu. Sekarang Ibu mau tanya, kenapa hasilnya bunganya berwarna ungu, bukan berwarna putih? Padahal di situ juga ada gen U kecil. Ada yang bisa menjawab? Karena U besar lebih dominan daripada U kecil. Oh ya, baik. Bagus jawaban dari Mbak Sinta, benar sekali. Terima kasih Mbak Sinta, benar ya jawaban dari Mbak Sinta. Jadi karena di sini ada gen dominan, jadi sifat dari gen yang resesif atau U kecil akan tertutupi oleh gen dominan. Selanjutnya, nah jadi setelah Mendel mendapatkan keturunan pertama, dia menyilangkan lagi dengan sesamanya. U besar U kecil dengan U besar U kecil. Nah, kira-kira ini, ayo coba gantian gametnya apa? U besar, U besar, U besar, U kecil, U kecil, U besar, U kecil, U kecil. Kayak gitu bukan ya, Bu? Ayo coba. Ya, benar ya. Jadi jawabannya dari Mbak Tere sudah benar. Jadi gamet yang dihasilkan ada U besar dan U kecil. Nah, nanti ketika dua genotip ini disilangkan akan menghasilkan persilangan atau filia turunan U besar U besar, U besar U kecil, U besar U kecil dan U kecil U kecil. Nah, dari hasil persilangan ini kita bisa membandingkan hasilnya, hasil keturunannya buat perbandingan, yaitu perbandingan 1:2:1. Atau bisa juga di perbandingan fenotipnya bunga ungu 3:1, bunga putih 1. Oke, selanjutnya ada persilangan dihibrid. Nah, persilangan dihibrid itu merupakan persilangan dua individu sejenis dengan memperhatikan dua sifat beda. Diperhatikan di sini ya, anak-anak. Jadi kalau monoid tadi satu sifat beda, kalau dihibrid itu berarti dua sifat beda. Nah, kalau pada persilangan dihibrid ini berlaku hukum Mendel kedua, karena pada saat pembentukan F2, gen di dalam gamet yang tadinya mengalami pemisahan kemudian akan bergabung secara bebas membentuk individu baru. Nah, penggabungan secara bebas ini maksudnya itu gen yang satu dapat secara bebas bergabung dengan gen yang lainnya tanpa ada syarat tertentu. Nih, contohnya Mendel mengawinkan dua kacang kapri yang memiliki dua sifat berbeda. Salah satunya kapri berbiji bulat dan berwarna kuning, sedangkan pasangannya berbiji kisut berwarna hijau. Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan sebelumnya, Mendel menetapkan genotip untuk berbiji bulat dan berwarna kuning dengan genotip B besar B besar, K besar K besar, atau dominan dengan kacang kapri berbiji kisut berwarna hijau dengan genotip B kecil, B kecil, K kecil, K kecil, atau resesif. Oke, jadi ini bentuk persilangannya ya. Di sini ada B besar, B besar, K besar, K besar, B kecil, B kecil, K kecil, K kecil. Kira-kira gametnya apa? Mas Jundan. Gamet yang dihasilkan dari genotip. Gimana Mas B Jundan? besar, B besar, B kecil, K besar, K kecil. Oke, jadi gametnya benar ya, B besar K besar dengan B kecil K kecil. Lalu hasil persilangannya. Hasil persilangannya apa ya? B besar, B kecil, K besar, K kecil. Ya, benar ya.
hasil persilangannya B besar, B kecil, K besar, K kecil. Oke, terima kasih Mbak Tutri. Sekarang lanjut ya. Nah, setelah mendapatkan keturunan pertama, Mendel menyilangkan lagi turunan pertamanya dengan sejenisnya, dengan genotip yang sama. Nah, dari persilangan antara B besar, B kecil, K besar, K kecil dengan sesamanya, itu akan menghasilkan gamet seperti pada gambar ini. Selanjutnya, oke. Nah, dari persilangan ini akan menghasilkan turunan 9 anakan bulat kuning, 3 anakan bulat hijau, 3 anakan kisut kuning dengan 1 anakan kisut hijau. Oke. Nah, mungkin itu aja penjelasan dari Ibu. Sekarang Ibu punya tugas buat kalian. Jadi, Ibu punya tugas buat kalian. Nih, di sini ada kegiatan yang harus kalian lakukan. Jadi kita akan melakukan simulasi persilangan dihibrid. Ini permasalahannya ya. Jadi Ibu sudah siapkan peralatannya. Ada gunting, spidol, penggaris, lem, dan kertas. Nah, di sini Ibu juga sudah memotong dan menggabungkan kertas masing-masing berpasangan B besar, M besar, B kecil, M kecil, B kecil, M besar dengan B kecil, M kecil. Nah, dari sini kalian perhatikan ya perintahnya. Nanti setelah itu kalian lakukan percobaan berdasarkan prosedurnya. Hasilnya ditaruh di tabel ini ya. Jadi Ibu contohkan. Misalnya, Ibu ambil salah satu dari kotak wadah yang ada pada jantan 1, dan Ibu ambil lagi yang ada pada kotak wadah betina 1. Nah, kalau udah didapat, terus dibuka. Dapatnya gennya apa saja. Nah, nih Ibu dapat B besar dengan M kecil jantan, dan yang betina Ibu dapat B kecil, M kecil. Nah, kalau sudah, nanti dipasang ke tabel yang sudah dibuat ya. Di lem. Kira-kira nanti hasilnya bakalan seperti ini. Ini yang udah Ibu coba lakuin. Kelihatan tidak? Oke, Ibu beri waktu 15 menit ya. Kalau sudah, salah satu anggota dari kelompok silakan mempresentasikan ya. Oke, Mbak Tutri bisa dibacakan jawabannya? Baik, Bu. Baik, pertanyaannya yaitu bagaimana karakter cuping anak atau keturunan pertama F1? Jawabannya yaitu hasil persilangan turunan pertama akan menghasilkan anakan dengan genotip G besar, G kecil, atau cuping terpisah. Itu, Bu. Lanjut yang nomor 3. Lanjut saya, Bu. Ya. Iya. Pertanyaannya, yaitu bagaimana karakter cuping, cucu, atau keturunan kedua F2 mereka jika anaknya menikah dengan orang yang memiliki cuping melekat dengan genotip G kecil, atau resesif. Jawabannya yaitu hasil persilangan turunan kedua akan menghasilkan anak dengan genotip G besar, G kecil, cuping terpisah,
Dan G kecil Juping melekat. Oke, baik. Terima Sudah, Bu. kasih buat Mbak. Oke, kita beri A+ untuk Mbak Tutri. Selanjutnya, yang persilangan di hibrid. Ada yang mau menawarkan diri? Berdasarkan data di atas, bagaimana perbandingan genotip dan fenotip pada F2? Jawabannya perbandingan genotipnya yaitu 9.3, dan 1. Perbandingan fenotipnya besar manis, besar masam, kecil manis, kecil masam, yaitu 9, 3, 3, dan 1. Dari hasil Lanjut. Dari hasil perhitungan, fenotip apakah yang paling sering muncul? Jawabannya yaitu besar manis. Terima kasih, Mbak Tere. Kita hapus lagi ya. Oke, sekarang kita kembali ke materi. Udah benar ya tadi jawaban dari Mbak Tutri dengan Mbak Tere. Hasil anakan dari G besar G kecil yang diserangkan dengan G kecil akan menghasilkan 50% G besar G kecil atau anakan dengan sifat cuping terpisah dan G kecil 50% G kecil atau anakan yang memiliki sifat cuping melekat. Oke, selanjutnya yang soal kedua tadi udah benar ya. Jadi pada persilangan yang kedua itu akan menghasilkan fenotip 9:3:3:1. Oke, selanjutnya. Oke, sebelum evaluasi, ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran pada hari ini? Persilangan monohibrid merupakan persilangan antara satu sifat. Persilangan dihibrid merupakan persilangan dua individu sejenis dengan memperhatikan dua sifat berbeda. Hasil turunan kedua F2 pada persilangan dihibrid yang dengan sesamanya akan menghasilkan turunan dengan perbandingan 9:3:1. Oke, baik. Terima kasih Mbak Istia. Beri A+ untuk Mbak Istia. Oke, selanjutnya. Ibu ada soal. Silakan kalian jawab di buku kalian. Nanti kalau sudah dikumpulkan ya. Oke, sudah. Kalau sudah, jadi Ibu ulas kembali ya. Jadi Ibu ingatkan kalau persilangan monohibrid itu merupakan persilangan dua jenis, dua indukan sejenis yang memiliki satu sifat beda, monohibrid. Kalau yang dihibrid itu persilangan yang antara dua indukan sejenis dengan dua sifat berbeda. Nah, tadi kalian sudah melakukan percobaan. Hasil turunan kedua dari persilangan dihibrid itu akan menghasilkan perbandingan 9:3:3:1. Oke, mungkin sekian saja pembelajaran yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Jangan lupa belajar untuk materi selanjutnya ya. Mungkin untuk menutup pembelajaran hari ini, gantian Mas Rijal menyiapkan doa. Mas Rijal, Baik. persilakan. Baik, Bu. Sebelum kita akhiri pada pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita tutup pembelajaran dengan berdoa masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, baik. Terima kasih Mas Rijal. Sama-sama, Bu. Pembelajaran hari ini cukup sekian. Terima kasih atas partisipasi dari kalian semua.
Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima Sama-sama. kasih, Jangan Bu. lupa mengerjakan tugas ya. Iya. Jaga kesehatan.